Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfionita Cahya Aimbu dari SMA Negeri 1 Sipiro. Saya akan membagikan video praktik baik implementasi pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran marketplace activity dalam pembelajaran sosiologi. Yang menjadi latar belakang masalah adalah adanya atau mulai maraknya fenomena para siswa yang hanya numpang nama atau yang tidak aktif dalam pembelajaran kelompok. Yang harusnya di dalam pembelajaran kelompok, siswa diharuskan untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan setiap anggota kelompoknya, bertukar pikiran, dan bertukar informasi. Tetapi dalam hal ini malah banyak siswa yang acuh tak acuh, yang tidak peduli, yang tidak mau tahu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelompoknya. Padahal dalam pembelajaran sosiologi khususnya, diharapkan siswa mampu membangun komunikasi bahkan interaksi yang baik antar sesamanya. Namun, itu sulit terjadi karena adanya fenomena tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka sebagai guru produktif mengambil langkah sebagai bentuk peran dan tanggung jawab untuk bisa mencari upaya menyelesaikan masalah atau solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah tersebut. Layaknya dalam pembelajaran sosiologi bahwa setiap masalah harus diidentifikasi terlebih dahulu untuk menemukan solusi yang akurat nantinya, atau temukan dahulu langkah masuknya dan kemudian tentukan jalan keluarnya. Yang pada akhirnya sebagai guru inovatif mengambil pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran marketplace activity sebagai model pembelajaran kelompok yang menyenangkan sebagai solusi mengatasi fenomena numpang nama dalam pembelajaran kelompok yang oleh guru diidentifikasi penyebabnya dikarenakan pembelajaran kelompok selama ini yang masih monoton atau kurang menarik minat atau motivasi belajar siswa. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, memperkenalkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran marketplace activity kepada siswa yang bagi mereka ini adalah sesuatu yang baru yang belum pernah mereka perankan atau lakukan. Yang kedua, menjelaskan aturan main dan mengarahkan peran setiap siswa dalam pembelajaran marketplace activity. Yang ketiga, membutuhkan komitmen bersama antara siswa dan guru dalam pembelajaran ini. Yang keempat, membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah serta seluruh warga sekolah. Yang kelima, fokus guru untuk bisa merubah pola-pola pembelajaran lama, yakni dengan menerapkan model pembelajaran marketplace activity sebagai model pembelajaran paradigma baru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran paradigma baru, yakni dengan model pembelajaran marketplace activity ini yang terlibat adalah guru, siswa, orang tua siswa atau wali siswa, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Pembelajaran ini dilakukan sebagai bentuk upaya atau penyelesaian masalah, yakni adanya fenomena siswa numpang nama dalam pembelajaran kelompok yang diidentifikasi sebagai dampak dari kurang menariknya model pembelajaran yang dilakukan guru, masih monotonnya metode-metode pembelajaran yang berlangsung selama ini, sehingga sebagai guru produktif mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran marketplace activity. Adapun langkah-langkahnya adalah siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masingnya terdiri dari 6-8 orang. Setiap anggota kelompoknya terdiri dari siswa-siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, membagi materi kepada setiap kelompok di mana materinya berbeda di setiap kelompoknya. Yang ketiga, menjelaskan aturan main. Setiap kelompok diminta membuat produk yang berhubungan dengan materi yang mereka peroleh berupa karya 3 dimensi. Yang kedua, setiap kelompok membawa alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat karya 3 dimensi tersebut. Ketiga, di dalam setiap kelompok, anggotanya yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, mereka diminta menyelesaikan produknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Dalam hal ini adalah diferensiasi proses. Gaya belajar visual melihat video-video karya 3 dimensi di media sosial. Karya-karya yang terbuat dari barang bekas seperti kardus, kertas, bola juga bisa memanfaatkan media dari lingkungan sekitar seperti batu dan pasir. Yang pada akhirnya mereka juga akan membuat karya yang serupa yang berhubungan dengan materi.
Gaya belajar kinestetik berdasarkan arahan dari teman mereka dari gaya belajar visual, mereka langsung mengambil alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya 3 dimensi tersebut. Kemudian, gaya belajar auditori saling bertukar informasi dengan mendengarkan pendapat sesama anggota kelompoknya mengenai materi yang mereka peroleh. Yang kemudian, hasil dari tukar informasi ini akan mereka tuangkan dalam sebuah tulisan berupa kesimpulan. Selesai pembuatan produk, setiap kelompok akan masuk pada tahapan pemasaran, yakni puncak dari tahapan marketplace activity. Siswa dibawa keluar kelas, membawa produk mereka dijual kepada semua warga sekolah, mulai dari guru, yakni guru yang sedang tidak mengajar atau sedang menunggu jam masuk kelas. Kemudian ke sesama siswa, kepala sekolah, satpam, sampai dengan para pengolah kantin sekolah. Kegiatan pemasaran atau penjualan yang dimaksud adalah karya mereka dihargai bukan dengan uang, tapi dengan bintang atau simbol bintang. Ada tabel yang mereka bawa bersamaan dalam proses pemasaran. Tabel tersebut terdiri dari kolom 1 bintang 1, kolom 2 bintang 2, sampai dengan kolom kelima bintang 5. Dari hasil penjualan, mereka meminta kepada target pasar, dalam hal ini warga sekolah, untuk membubuhkan paraf di kolom yang mereka inginkan sebagai bentuk penilaian dari pemasaran yang mereka lakukan. Sesungguhnya, yang mereka pasarkan adalah informasi yang terkandung dalam karya 3 dimensi, kemudian keindahan dari karyanya, kolaborasi antar anggotanya, sampai peran atau keaktifan setiap siswanya. Dampak dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran marketplace activity adalah: pertama, dapat memenuhi kebutuhan dan minat belajar siswa yang beragam dengan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua, belajar dengan model marketplace activity, pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa sekaligus menanamkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya, gotong royong, yakni bekerja sama dalam menyelesaikan produk dan dalam kegiatan pemasaran. Kemudian mandiri, yakni menentukan sendiri produk yang mereka hasilkan. Bernalar kritis, yakni pemilihan ikon-ikon, item-item yang harus ditampilkan dalam karya yang sesuai dengan materinya. Kemudian kreatif, yakni menampilkan karya yang menarik. Dampak yang ketiga, murid lebih antusias sehingga suasana belajar menjadi lebih hidup dan semangat sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan terlaksana. Dampak yang keempat, memberikan pengalaman belajar baru bagi siswa sehingga image pembelajaran kelompok yang tidak mengasihkan bagi beberapa siswa bisa hilang. Dampak yang kelima, melatih guru agar tidak ragu dalam menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Keenam, memberikan contoh praktik baik kepada rekan-rekan lainnya. Yang terutama dalam dampaknya bisa menghilangkan fenomena numpang nama dalam proses pembelajaran kelompok, mendorong setiap siswa aktif dalam pembelajaran karena disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Siswa yang sebelumnya acuh tak acuh, tidak peduli atau tidak mau tahu proses pembelajaran yang terjadi dalam kelompok, akhirnya bisa mengambil peran sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Perkenalkan, saya Marsudut Siregar sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sipiro. Saya sangat mendukung karya yang telah disusun oleh Ibu Alfionita Cahya Aimbu dalam penerapan model pembelajaran marketplace activity. Memang sangat bagus ketika digunakan dalam pembelajaran kontekstual, khususnya dalam materi globalisasi. Terima kasih. Pembelajaran marketplace activity yang dilakukan oleh Ibu Aimbu sangat menginspirasi saya dan ATM untuk pembelajaran saya. Terima kasih Bu Aimbu. Saya orang tua dari Hana Amelia Cidalimute kelas 12 IPA 2 merasa sangat senang dengan model pembelajaran market activity karena dengan model pembelajaran ini anak saya lebih kreatif dan memahami model pembelajaran yang lebih menyenangkan dari yang biasa. Hai, saya Teresa Panganibuan dari kelas 12 IPA 3. Saya merasa senang dengan model pembelajaran yang Ibu bawakan dan juga dapat pengalaman dalam proses belajar mengajar yang baru. Demikian praktik baik ini, semoga bermanfaat. Indonesia maju, guru hebat, siswa belajar lebih bermakna dan menyenangkan.